Ada suatu produk yang pernah mengubah dunia teknologi, tapi akhirnya dibuang oleh perusahaannya sendiri. iPod, produk revolusioner yang bukan cuma mengubah cara kita mendengarkan musik, tapi juga menyelamatkan Apple dari kebangkrutan. Tapi mengapa produk sepenting ini malah dihentikan? Apakah Apple sengaja membunuhnya demi produk andalan mereka yakni iPhone? There it is, right there. Inilah kisah tragis iPod dari kejayaan sampai kehancurannya. This amazing. Pada awal tahun 2000-an, musik digital mulai merajalela. Lagu-lagu diunduh bebas dari internet. Industri musik sedang kacau. CD mulai ditinggalkan, tapi tak ada perangkat yang benar-benar nyaman untuk mendengarkan musik digital. Di tengah kekacauan itu, seorang pria bernama Steve Jobs melihat peluang. Ia ingin membawa musik ke level yang lebih tinggi dan lebih elegan. Di tahun 2001, Apple sedang bangkit dari masa kelamnya. Jobs mengumpulkan tim elit, John Rubinstein, Tony Peddle, dan Jonathan Ive. Target mereka membuat pemutar musik yang paling revolusioner yang pernah ada. Tim Apple bekerja dalam diam. Dalam waktu kurang dari setahun, mereka merakit perangkat dengan desain bersih, scroll wheel yang unik, dan antarmuka yang sederhana. 23 Oktober 2001, Steve Jobs naik ke panggung dan memperkenalkan sesuatu yang akan mengubah dunia musik selamanya. iPod, 1000 lagu di saku Anda. Dengan 5 GB penyimpanan, iPod generasi pertama hanya bisa dipakai di komputer Mac, tapi itu baru permulaan. Tahun 2003, Apple merilis iTunes untuk Windows. Inilah saat iPod meledak di pasar. Kala itu, semua orang ingin punya iPod. Dengan iTunes Store, musik menjadi legal, murah, dan mudah diakses. Apple menguasai industri musik digital. Dalam beberapa tahun, Apple merilis iPod mini, Nano, Shuffle, hingga iPod Touch. Setiap generasi makin tipis, makin pintar, makin ikonik. Puncaknya pada tahun 2007, Apple menjual lebih dari 50 juta unit iPod dalam setahun. Tahun 2004, di jalanan kota, di kereta bawah tanah, di kampus dan kafe, semua orang tampak menggunakan earphone putih. Bukan sembarang earphone, tapi simbol bahwa mereka bagian dari revolusi. Inilah masa kejayaan iPod. Bukan sekadar alat pemutar musik, tapi sebuah gaya hidup, ikon budaya pop, dan kebanggaan Apple. Di saat pemutar musik lain tampil kusam, membingungkan, dan membosankan, iPod tampil beda, bersih, minimalis, dan elegan. Namun yang terpenting, mudah digunakan. Scroll wheel-nya membuat navigasi musik seperti menggesekkan jari ke masa depan. Tak butuh waktu lama, iPod meledak di pasaran. Mari kita lihat bagaimana ia menaklukkan dunia tahun demi tahun. 2001, lahirnya iPod, baru 125.000 unit terjual hanya untuk pengguna Mac. 2002, Windows mulai didukung, penjualan naik jadi 400.000 unit. Di tahun 2003, iTunes tersedia di Windows, angka penjualannya melonjak ke 1,4 juta unit. Tahun 2004, iPod mini diluncurkan, warna-warni ikon remaja, penjualan mencapai 8,2 juta unit. 2005, Apple menggebrak dengan iPod Shuffle dan iPod Video, penjualannya mencapai 22,5 juta unit. Lalu di tahun 2006, iPod Nano generasi awal menggila. Tipis, ringan, layar warna, penjualannya mencapai 39,4 juta unit. Puncaknya di tahun 2007, lebih dari 51 juta unit terjual dalam waktu setahun. Bayangkan, lebih dari 1 juta iPod terjual setiap minggunya. Seluruh dunia menginginkan iPod. Ia bukan hanya alat dengar musik, tapi juga simbol status. Iklan siluet menari dipadukan musik-musik top dunia membuat iPod seperti bagian dari budaya pop. Apple pun bertransformasi dari perusahaan komputer menjadi ikon budaya. Tony Peddle pernah berkata, iPod mengubah arah Apple. Ia membuat Apple keren kembali. Dan benar, iPod menyumbang lebih dari 50% pendapatan Apple pada masa jayanya. Bahkan Apple Store, iTunes Store, hingga iPhone, semuanya berakar dari kesuksesan iPod. Di tengah kebangkitan digital, iPod berdiri sebagai pelopor. Ia mendefinisikan ulang cara kita mendengarkan musik. Bukan hanya produk,
tapi pernyataan bahwa teknologi bisa sederhana dan indah. Tapi sebenarnya, kedikdayaan iPod mulai mendapat ancaman di tahun 2007. Apple memperkenalkan iPhone, dan diam-diam iPhone punya semua fitur iPod dan bahkan lebih. Lalu kenapa bawa dua perangkat kalau satu iPhone bisa jadi ponsel, kamera, browser, dan pemutar musik sekaligus? Perlahan, iPod mulai ditinggalkan. Penjualannya turun drastis, dari 50 juta turun jadi 26 juta, lalu 14 juta, hingga akhirnya nyaris nol di tahun 2015. Di tahun 2014, iPod Classic dihentikan. Alasannya, komponennya sulit didapat. Tapi, beberapa analis melihat ini sebagai manuver. Apple tidak ingin ada produk lain yang mengganggu dominasi iPhone. iPod adalah produk yang hebat, tapi justru bisa membuat orang tidak merasa perlu beli iPhone. Jadi, meski masih ada fans setia, Apple memilih mematikannya perlahan. Sebuah bentuk kanibalisasi internal, strategi di mana satu produk dikorbankan demi produk lain yang lebih menguntungkan. Tahun 2022, Apple resmi mengumumkan iPod telah dihentikan selamanya. Tak ada peluncuran model baru, tidak ada perpisahan yang megah. Yang tersisa hanyalah satu kalimat, musik terus hidup. Tapi apakah iPod benar-benar mati? Hari ini, banyak kolektor mencari iPod klasik generasi lama, bahkan beberapa dijual dengan harga lebih tinggi dari iPhone baru. Karena bagi mereka, iPod bukan cuma pemutar musik. Ia adalah bagian dari sejarah, ikon dari era di mana musik digital baru saja lahir. iPod bukan sekedar alat, ia adalah jembatan antara masa lalu dan masa depan Apple. Dan meski kini telah tiada, jejaknya akan selalu hidup dalam iPhone, iTunes, dan cara kita mendengar musik hari ini. Apakah kamu pernah punya iPod? Model apa yang paling kamu sukai? Cerita kamu, kenangan kamu tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di kisah teknologi berikutnya.